Hai sahabat Edunitas, ketemu sama aku lagi, Intania Nuraida. Dan aku Hilmi Ali. Pada kesempatan kali ini kita ada di konten Edu Info. Dan pada hari ini kita bakalan bawain topik yang berjudul Batu permata termahal di dunia. Yeah. Oke, nah informasi yang pertama itu akan disampaikan sama Kak Hilmi. Ya, nah sebelum kita mulai Oke. mulai di video sebelumnya kan ada yang komen gitu ya, ada Apa yang tuh, komen. Kak? Jadi ada pertanyaan nih, kenapa kok kita berdua di rumah gitu ya, kan ada cowok-cewek di rumah. Nah, buat sahabat-sahabat Edunitas yang belum tahu, ini sebenarnya kita sudah ada ikatan halalnya. Pernikahan, Kita jadi kita sudah nggak apa-apa. menikah. Jadi nggak apa-apa kalau mau serumah. Oh, oke. Bukan nggak apa-apa lagi, emang harus rumah gitu ya. Iya, bener. Iya betul gitu ya, oke. Oke. Nah. Oke, lanjut Kak. Mengenai topiknya ini, yang pertama kan jadi kita ngebahas tentang batu permata ya, kan biasanya kita tahu cuma ya paling jauh-jauh tuh yang emas, kristal, ruby gitu kan. Selain itu kamu tahu apa ada lagi nggak? Berlian, Berlian apalagi? perak, Iya. platinum. Ya, oke. Nah ternyata ada batu-batu yang kita nggak tahu dan itu tuh paling mahalnya tuh luar biasa gitu. 1 karat tuh bisa berpuluh-puluh juta. Ini sekarang aku bacakan dulu ya. Info yang pertama, jadi batu permata termahal di dunia salah satunya itu adalah painite. Painite. Iya, painite, nggak tahu bacanya bener painite atau painite, saya nggak tahu. Oke. Itu ya. Nah, bersumber dari Gemic Laboratory, batu permata ini pernah dianggap sebagai salah satu mineral paling langka di bumi dan penemuannya baru ditemukan di Myanmar tahun 950. Itu ya, jadi udah udah lama dulu ya, juga. udah lama banget. Painite ini mengandung kalsium, zirconium, boron, aluminium, dan oksigen. Mineral ini juga mengandung sejumlah kecil kromium dan vanadium yang bertanggung jawab untuk warna oranye, merah, hingga kecoklatan merah. Jadi lebih ke arah merah batunya gitu, kayak ruby gitu. Oh, tapi punya warna-warna lain juga. Ada gitu. warna lain ya, kayak kecoklatan merah, oranye merah gitu. Jadi pokoknya dominannya tuh merah. Oke. Hingga sebelum pertengahan tahun 2005, batu ini hanya terdapat 2 permata segi. Jadi dulu sebelum tahun 2005 itu cuma ada 2 batunya. Oh, ditemuinnya di seluruh dunia itu cuma 2. Cuma ada 2. Tapi kalau misalkan untuk tahun ini, batunya itu ditemukannya banyak tapi kualitasnya itu beda-beda. Apa Gitu. gimana? Jadi ada yang- Berkurang atau gimana? Jadi karatnya itu ya kualitas mineralnya itu berbeda. Jadi ada yang biasa saja, ada yang sampai tingkat tinggi gitu. Tapi Dan- jenisnya masih sama. Jenisnya masih sama gitu ya. Ya, untuk mengenai harganya, batu permata memiliki bermacam kualitas. Kualitas sangat rendah dapat dijual seharga puluhan dolar atau ratusan ribu per karat. Ada yang begitu. Untuk yang kualitasnya rendah. Oh, mineralnya. untuk yang kualitasnya rendah, oke. Ya. Namun, nah ini batu permata painite dengan tingkat kualitas tinggi seharga 60.000 dolar atau 980-an juta rupiah. Itu kalau misalkan diganti sama, kan masalahnya kan Indonesia kan dolar kan lagi naik banget ya. Iya, 1 dolar itu bisa 16.300 gitu ya rupiah. Nah, kalau misalkan dibuat rupiah dari 60 dolar itu jadi 980-an juta rupiah atau sekitar 1 miliar rupiah. Hampir 1 miliar. 1 miliar rupiah per karat, bayangin. 1 karat itu berapa gram? 0,2 gram. 0,2 1 karat itu 0,2 gram. Jadi kalau misalkan cuma ngambil pasir gitu ya, terus gini, ini 1 miliar harganya gitu ya. Itu yang pertama tentang batu permata painite. Oke. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Kak Intan. Oke, yang selanjutnya ini ada red diamond atau berlian merah. Berlian merah ini berasal dari pertambangan di Arguli, Australia Barat. Walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, namun berlian merah ini juga pernah ditemukan di pertambangan Brazil, Rusia, dan negara Afrika tertentu. Kandungan dari berlian merah ini adalah karbon. Secara umum, berlian merah ini ditemukan di lokasi kenapa? Cuma karbon. Yang aku tahu kandungan dari red diamond ini memang hanya karbon. Nah, secara umum berlian merah ini ditemukan di lokasi yang sama di mana berlian merah muda juga ditemukan. Jadi setiap kita menemukan berlian merah itu pasti ada berlian merah muda. Jadi kalau misalnya di situ nggak ada berlian merah muda, dipastikan di situ tuh nggak akan ada berlian merah. Iya, berarti termasuk yang tadi yang ruby itu kan, Iya, ada mungkin. ruby, ada berlian merah muda. Iya, iya.
berlian merah ini dikenal karena ukurannya yang kecil. Mayoritas berlian merah di pasaran itu memiliki berat kurang dari 1 karat. Ya, jadi hanya 5 jenis berlian merah yang diketahui memiliki berat lebih dari 5 karat. Yang paling besar, berlian merah ini ditemukan sebesar 5,11 karat. Itu paling besar. Jadi kebanyakan di pasaran itu kurang dari 1 karat dijualnya. Oke. Nah, berlian merah itu pertama kali diketahui publik itu pada tahun 1956 oleh pemilik peternakan Montana yang bernama Warren Hancock. Wah, hoki. Iya. Hoki banget tuh. Ya langsung kaya mendadak. Nah, yang kemudian itu dijual dengan harga $927.000 pada pelelangan tahun 1987. Rupiah berapa? Nanti dilihat di sini. Nggak, tadi belum dikursin ke rupiah. Tapi itu besar banget loh, dan itu pada tahun 1987, bukan di tahun-tahun ini. Bayangin di tahun itu dapat uang $927.000. Oh iya. Wow. Oke. Nah, berlian merah itu dapat ditemukan dengan warna sekunder seperti coklat merah, orange merah, atau ungu merah. Nah, berlian yang murni itu sangat ideal tetapi jarang ditemukan. Jadi biasanya ketika melakukan pertambangan yang ditemukan itu adalah berlian dengan yang memiliki warna sekunder. Ya kayak tadi orange merah, coklat merah, dan lain sebagainya. Karena berlian murni itu harganya sangat mahal. Iya, berarti semakin merah tuh semakin mahal. Bukan semakin merah, semakin murni merahnya itu semakin mahal. Iya. Kayak gitu. Nah, harganya itu sampai saat ini tuh mencapai 2 sampai 2,5 juta dolar per karat. Nanti dilihat di sini ya, untuk kurs rupiahnya. Oke. Nah, berlian itu biasanya dinilai harganya itu dari warnanya, kejernihannya, potongannya, dan juga karatnya. Ya, sip. Nah, untuk batu permata ketiga yang aku bacakan ini namanya serendipity, atau nggak tahu kalau misalkan bahasa Inggris serendipity gitu, serendipity gitu kali ya. Jadi namanya susah ya? Ya nggak tahu. Jadi belakangnya bite semua di sini. Nah, ini bersumber dari Wikipedia. Jadi batu permata ini merupakan mineral silikat sangat langka dan pertama kali ditemukan pada tahun 1902 di Sri Lanka oleh Dunil Palita Gunasekera. Yang sebelumnya batu mulia ini dinamai serendip, yang berarti Sri Lanka dalam bahasa Arab. Gitu. Di bahasa Arab ya. Batu ini hanya terdapat 3 buah sebelum tahun 2005. Terus kemudian setelah itu sudah mulai muncul batu-batu lainnya yang kayak, maksudnya mulai ditemukan gitu ya? Ya, tapi seperti tadi kualitasnya tadi itu banyak yang rendah kualitas mineralnya gitu. Nah, batuan ini mengandung kalsium, magnesium, aluminium, silikon, boron, dan oksigen. Dan batuan ini memiliki berbagai macam warna, diantaranya biru, hijau, keabu-abuan, biru, hitam atau hijau atau coklat yang gelap. Jadi ada warna lain selain biru tapi lebih gelap gitu, lebih pekat warnanya. Ya gitu ya. Nah, bersumber dari King Jewelers, harga mengenai batu permata dengan kualitas tinggi ini dijual seharga 1,8 sampai 2 juta dolar atau sekitar 32 miliar rupiah per karat. Lebih besar dong? Lebih besar, iya, lebih besar. Oke, sekarang aku bacain salah satu batuan permata termahal di dunia. Ini ada yang kedua, namanya Hope Diamond atau berlian Hope. Berlian ini berasal dari Tavernier Blue di Prancis yang pada awalnya ditambang di pertambangan Kollur, distrik Guntur, Andhra Pradesh di India, yang saat itu menjadi bagian dari kerajaan Golconda. Ini kalau nyebutin nama negaranya atau nama tempatnya salah, mohon maaf ya. Okay. Ini di India? Iya, ini di negara India. Nah, tambang ini tuh memang terkenal dengan temuan berlian yang besar-besar. Jadi banyak di pertambangan tersebut itu banyak ditemukan berlian-berlian yang ukurannya besar-besar. Dan itu batuan Hope? Iya, salah satunya adalah batuan Hope. Kayak gitu. Terus, nah, Hope Diamond ini kemudian dijual untuk pertama kalinya itu kepada Raja Louis XIV dari Prancis pada tahun 1668. Lama banget, 1600. Ya, itu pada Raja Louis. Jadi
Mas zaman raja-raja gitu. Prancis tuh raja nggak sih sampai sekarang? Iya, nggak tahu. Nah, kemudian Diamond Hope itu diwariskan secara turun-menurun dan diberikan kepada Raja Louis 16. Tadi kan dari 14, 15, kemudian ke 16. Maksudnya dikasih? Diwariskan, ya. Okay. Diwariskan kemudian. Dan dari Raja Louis 16 itu diberikan kepada Mary Anthony. Yang hingga saat ini berlian Hope itu masih ada dan disimpan di Smithsonian Museum Natural History Washington DC. Tuh. Nah, Hope Diamond ini merupakan berlian yang sangat legendaris karena misteri kutukannya. Kenapa jadi kutukan? Jadi berlian ini punya cerita legendaris atau misteri, yaitu kutukannya di mana orang-orang yang memilikinya atau menyimpannya itu akan mengalami kesengsaraan hingga dia meninggal dunia. Gitu. Itu maksudnya zaman-zaman sekarang gitu maksudnya kutukannya. Kalau sekarang kan sudah ada di museum kan. Kalau sekarang disimpan di museum. Kalau dulu ketika ada yang punya itu ada ceritanya. Jadi kalau misalnya dia punya berlian itu, dia itu akan mengalami kesengsaraan selama hidupnya. Wah, berarti nggak cuma yang dipegang di kerajaan itu. Maksudnya di batu di luar-luar sana kan juga ada kan? Nggak, tapi ini sih tentang yang batu yang diturun-menurun. Diturun-menurun. Iya. Hope Diamond ini terlihat berwarna biru dengan mata telanjang karena jumlah kandungan boronnya. Jadi kalau misalnya kita cuma ngeliat pakai mata tanpa alat bantu apapun itu nanti warnanya akan menjadi biru. Ya, tapi ketika di bawah sinar ultraviolet itu akan menampilkan fosforensi merah. Jadi kayak berubah gitu. Nah, itu mungkin juga menjadi salah satu kenapa nilai Hope Diamond itu menjadi tinggi. Gitu. Nah, itu kalau ya berarti bisa berubah warna ya. Maksudnya tapi kalau misalkan kita lihat pakai mata telanjang biasa ya tetap warnanya biru karena kandungan boronnya. Ya, itu memiliki harga $250 juta per karat atau setara dengan 2,2 triliun. Per karat doang? Iya. Berarti diginiin 2,2 triliun? Iya, 2,2 triliun. Bayangin kalau misalnya sampai 45,552 karat. Itu harganya berapa? Tinggal dikali. Oh iya. Tinggal dikali. Itu lebih mahal daripada yang aku sebutin selanjutnya ini. Kayaknya itu paling mahal nih. Iya, kayaknya ini paling mahal. Tahu nggak film Titanic itu kan ada juga di mana kalung Intan Heart of the Ocean itu diberikan oleh Carl Hockley kepada Rose. Tahu yang ketika waktu dilukis itu ada itu. Yeah. Nah, itu tuh adalah salah satu inspirasinya itu dari Hope Diamond. Tapi itu bukan batu beneran yang dipakai pas main film. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kalau itu asli. Kayaknya nggak mungkin deh masa dipinjem buat film itu doang. Iya, tapi salah satu inspirasinya itu dari Hope Diamond itu. Hope Diamond. Batu permata yang akan saya infokan yaitu bernama jadeite atau dibacanya jadeit gitu. Nah, batu permata jadeit atau giok juga merupakan salah satu batu permata termahal dan terlangka di dunia. Jadeite juga merupakan salah satu dari dua mineral berbeda yang diketahui sebagai jade. Batu ini banyak berasal dari daerah Tibet, Tiongkok, dan Burma sebagai komoditas ekspor dan batu ini berkhasiat membuat ketenangan, kegembiraan, kesehatan, dan keselamatan. Jadi kebanyakan ini batunya dari Tiongkok. Oke. Gitu. Itu tadi punya khasiat tertentu gitu ya? Iya, jadi khasiatnya kalau ya kepercayaannya gitu, jadi buat ketenangan kalau misalnya dipakai. Jadi itu mitos ya, bukan secara ilmiah gitu belum dijelaskan Ya, apa belum dijelaskan gitu. Batu permata ini mengandung sodium, aluminium, iron atau besi, silikon dan oksigen dengan berbagai macam gradasi warna hijau. Jadi kebanyakan tuh warna hijau. Tapi bergradasi gitu. Bergradasi macam-macam. Nah, batu mineral dengan kualitas tinggi dijual seharga $3 juta atau 49 miliar rupiah per karat. Nah, ini masalahnya yang jadi aneh tuh batu jadeite ini nggak secermelang yang kayak red diamond gitu-gitu. Itu kayak batu aki gitu. Kayak batu aki kan ya? Bisa mahal itu nggak tahu mungkin langka kali. Nah, itu dia informasi beberapa batuan berlian termahal di dunia dari kita. Mungkin kalau dari sahabat Eternitas ada yang tahu batuan-batuan lain yang termahal di dunia, itu bisa komen di bawah ini. Oke, jangan lupa juga untuk tetap yang belum subscribe untuk subscribe.
untuk like videonya dan juga share dan juga komen di bawah ini. Ya. Oke. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak dan sampai Sampai jumpa.